Warga terdampak banjir kesulitan air bersih. Tim gabungan perbaiki tanggul untuk antisipasi banjir susulan. PT KAI Daup 8 buka tiket pemesanan kereta lebaran. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Bangkalan. Saudara, jajaran Samapta Polres Bangkalan membantu seorang ibu yang akan melahirkan di atas truk di atas jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Bersama petugas puskesmas terdekat, ibu tersebut akhirnya berhasil melahirkan dengan selamat. Saat patroli di jembatan Suramadu sisi Bangkalan, jajaran Samapta Polres Bangkalan mendapatkan sopir truk yang meminta pertolongan karena istrinya akan melahirkan di atas truk. Polisi lalu menghubungi puskesmas terdekat yang tiba di lokasi hanya dalam beberapa menit. Proses melahirkan dilakukan di atas truk karena sudah tidak ada waktu untuk ke puskesmas. Istri sopir truk itu pun berhasil melahirkan dengan bantuan bidan. Namun karena ari-ari atau plasenta bayi belum keluar, maka harus dirujuk ke puskesmas terdekat untuk dilakukan tindakan medis. Dari anggota kami menghubungi tidak lama, kurang lebih 5 menit hadir, yang mana kemudian proses melahirkan dapat terselamatkan. Proses melahirkan memang berada di dalam truk tersebut, namun juga ditangani oleh pihak puskesmas, sehingga setelah pasca melahirkan, karena posisi ibu dengan bayinya masih ari-arinya masih belum dipotong, sehingga dibawa dengan ambulan menuju ke puskesmas Mampir. Pasca banjir bandang, warga Dusun Kerajaan, Desa Wonoboyo, Kecamatan Kelabang, Bondowoso mengalami kesulitan air bersih. Meski banjir telah surut, sumur warga tercemar lumpur sehingga keruh dan kotor. Puluhan sumur warga di Dusun Kerajaan, Desa Wonoboyo, Kecamatan Kelabang, Bondowoso, keruh dan kotor akibat tercemar lumpur dampak banjir bandang. Warga terpaksa menggunakan air sumur yang keruh untuk kebutuhan mencuci perabotan dan memasak dengan diendapkan terlebih dahulu. Untuk kebutuhan minum, mereka mengandalkan bantuan air mineral dan air bersih yang dipasok dari pemerintah desa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso. Aktivitas warga di Dusun Kerajaan, Desa Wonoboyo, Kecamatan Kelabang, Bondowoso berangsur normal dan banjir sudah surut. Apa yang dibutuhkan warga saat ini, Mbak? Ya, terutama makanan, terus air bersih, soalnya sumurnya rusak karena ini. Kerendam banjir itu, Mbak? Iya. Ya apa boleh buat ya harus kayak gini. Gak ada sumber lain sudah ini dah. Nggak ada, tinggal ini dah. Saudara, dapur umum warga terdampak banjir bandang di Desa Wonoboyo, Kecamatan Kelabang, Bondowoso dipusatkan di rumah kepala desa setempat. Sebanyak 600 bungkus nasi siap santap disediakan 3 kali sehari untuk warga. Dapur umum warga terdampak banjir bandang di Desa Wonoboyo, Kecamatan Kelabang, Bondowoso dipusatkan di rumah kepala desa setempat. Sebanyak 600 paket makanan minuman siap santap disediakan 3 kali sehari yang didistribusikan ke Dusun Kerajaan Timur dan Dusun Kerajaan Barat. Bahan logistik dapur umum disediakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso, termasuk penyediaan kebutuhan peralatan tidur, selimut, pakaian hangat, dan terpal pelindung rumah atau alas lantai darurat. Dapur umum ini sangat penting untuk warga masyarakat yang terdampak utamanya. Kenapa itu, Bu? Apa? Karena warga masyarakat sendiri jangankan untuk menanak atau memasak, untuk minum saja itu sangat sulit
didapatkan airnya. Artinya apa? Dan juga sembakonya sudah banyak yang hilang. Hari ini kita membawa logistik. Yang pertama logistiknya itu berasal dari BNPB, yang kedua dari BPBD sendiri, Kabupaten Bondowoso, yang ketiga dari BPBD Provinsi. Kita gunakan untuk dua ya, satu untuk dapur umum, satu lagi untuk paket, sandang, papan tangan dan lainnya, seperti selimut, seperti terpal dan sebagainya. Hasil pendataan terbaru, 113 rumah warga terdampak banjir bandang, 97 rumah rusak ringan, dan 16 rumah rusak berat. Namun tidak ditemukan korban jiwa. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur. Untuk mengantisipasi banjir susulan, tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI, Polri, dan dibantu warga memperbaiki tanggul sungai yang jebol diterjang banjir bandang. Jebolnya tanggul tersebut membuat air meluap ke pemukiman warga di Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang, Bondowoso. Tim gabungan BPBD, TNI, Polri, dan warga memperbaiki tanggul sungai yang jebol diterjang banjir bandang dari lereng pegunungan Argopuro. Langkah ini sebagai antisipasi banjir susulan karena tanggul jebol menjadi penyebab air meluap ke pemukiman warga. Data sementara menunjukkan banjir bandang menyebabkan 97 rumah rusak ringan dan 16 rumah rusak berat. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga panik karena banjir bercampur lumpur memporak-porandakan rumah dan seisinya. Teman-teman ketahui saat ini kita melakukan kerja bakti ya, untuk antisipasi sebetulnya. Kerja bakti ini dilakukan untuk antisipasi manakala curah hujan itu kembali turun cukup tinggi sehingga nanti tidak akan berdampak lebih luas lagi. Dapur umum udah? Insya Allah hari ini juga sudah dibuka dapur umum di rumah Bu Kades karena untuk lokasi memang tidak memungkinkan untuk di satu titik. Akan hujannya di sana kan deras. Akhirnya masuknya dari sini langsung sana tembus sehingga kemarin tuh kalau yang kemarin malam banyak yang kemarin jebol yang di sana langsung jebol yang sehingga kena yang di sana. Sebelumnya, saudara, banjir bandang akibat curah hujan tinggi di lereng pegunungan Argopuro terjadi di Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang, Bondowoso, Selasa 4 Februari petang. Akibatnya ratusan rumah dan seisinya porak-poranda. Banjir bandang akibat curah hujan tinggi di lereng pegunungan Argopuro menerjang di Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang, Bondowoso. Terjangan banjir bercampur lumpur membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah warga rusak berikut perabotannya, bahkan sebagian diantaranya hanyut terbawa arus banjir. Karena akar permasalahan dari bencana banjir ini disebabkan oleh tanggul yang jebol, sehingga kegiatan khusus hari ini kita kegiatan perbaikan tanggul. Untuk pembersihan puing-puing di masyarakat, ya, terutama yang rumah-rumah yang kebanjiran, kemudian kena lumpur, itu fokus untuk para relawan yang membantu kita, kemudian masyarakat yang terdampak. Pencuri gondol 2 tabung LPG 3 kg. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, PT Kereta Api Indonesia KAI Daup 8 membuka pemesanan tiket pada masa angkutan Lebaran tahun 2025. Pemesanan tiket keberangkatan bisa mulai H-10 Lebaran melalui aplikasi KAI Akses dan seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. Khusus penjualan tiket angkutan Lebaran kali ini, PT KAI Daup 8 menerapkan kebijakan dengan aturan menjual tiket mulai H-45 hari sebelum keberangkatan. Mulai 4 Februari 2025, pelanggan sudah dapat membeli tiket untuk keberangkatan pada 21 Maret 2025 atau H-10 Lebaran. Berbeda pada kondisi normal, selain di luar
masa angkutan lebaran, KAI menerapkan kebijakan untuk penjualan tiket kereta api jarak jauh mulai H-30 sebelum keberangkatan. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanannya dengan kereta api pada masa angkutan lebaran. Mulai 4 Februari 2025, PT KAI telah melakukan penjualan tiket masa angkutan lebaran atau H-10 lebaran di tahun 2025 atau perjalanan di tanggal 21 Maret 2025. Tiket kereta api pada masa tersebut sudah bisa dipesan melalui aplikasi akses BKAI, website kai.id, serta seluruh channel resmi pemesanan tiket kereta api. Pemesanan tiket mudik lebaran ini bisa dilakukan melalui aplikasi online KAI Akses dan seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. PT KAI Daob 8 akan melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan guna memberikan pelayanan maksimal untuk penumpang kereta api saat mudik lebaran. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga, Jatim, Bali, Nusa Tenggara masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM). Hal ini terkait regulasi harga LPG bersubsidi 3 kg di sub pangkalan atau pengecer. Hingga saat ini belum ada regulasi resmi dari Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas yang mengatur harga LPG 3 kg di tingkat sub pangkalan atau pengecer. Dimungkinkan harga eceran tertinggi atau HET di sub pangkalan akan berbeda dari pangkalan LPG resmi. Terkait hal ini, Pertamina Patraniaga masih menunggu petunjuk resmi yang mengatur regulasi harga LPG di tingkat sub pangkalan. HET LPG 3 kg di Jawa Timur masih Rp18.000 per tabung. Untuk pengawasan HET bersubsidi, Pertamina memantau melalui aplikasi Merchant APPS Pangkalan atau MAP. Aplikasi tersebut digunakan bagi pengecer yang ingin daftar menjadi sub pangkalan LPG resmi. Terkait aturan baru memang tidak ada perubahan harga sesuai dengan SK PJ Gubernur Jawa Timur sebelumnya Rp18.000 per tabung di pangkalan resmi. Nah, nanti skema ataupun harga di regulasi baru ada subpangkalan itu akan menjadi hal yang tercantum di petunjuk teknis pelaksanaan pada saat implementasi di lapangan. Ini yang sementara masih kami tunggu dari Kementerian SDM via Dirjen Migas. Dan kami juga melakukan pengawasan di pangkalan resmi melalui merchant apps pangkalan yang memastikan bahwa harga dan juga NIK masyarakat yang membeli pangkalan tercatat secara. Kita ke sorotan kriminal. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri 2 tabung LPG 3 kg di rumah warga. Pelaku melakukan aksinya saat penghuni rumah tidak ada di tempat. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi seorang pemuda saat mencuri tabung LPG 3 kg. Sekali beraksi, pelaku membawa kabur 2 tabung LPG sekaligus. Aksi pencurian ini terjadi di rumah kos kawasan Jalan Raya Candi, Karangbesuki, Malang. Video tersebut pun viral di media sosial. Pemilik rumah kos mengatakan tabung gas tersebut untuk sarana memasak penghuni kos dan penyimpanannya di dapur luar. Saat pelaku beraksi, kondisi rumah sepi karena pemiliknya berada di luar. Meski menjadi korban pencurian, pemilik kos tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Baru dari toko, terus 2:30 sudah pulang. Terus tidak saya lihat, tapi tabung saya itu, terus saya kembali ke keponakan saya, pulang 4:30. Terus 4:30 saya lihat tabung saya kok sudah nggak ada. Ya, terus anak saya suruh lihat CCTV sendiri. Tadi baru tahu itu 4:30 Bu ya Pak? 4:30, iya. Setelah dilihat CCTV ternyata seperti apa Bu? Orangnya. Saudara, meningkatkan kewaspadaan menjadi sebuah keharusan saat berada di rumah meskipun di siang hari. Di Kota Malang, pencuri melakukan aksinya di siang bolong seakan-akan menjadi tamu dan masuk ke dalam rumah korban. Inilah aksi pencurian yang terekam CCTV.
pelaku datang mengendarai sepeda motor dan dengan tenang membuka pagar lalu masuk ke halaman rumah. Karena pintu rumah terkunci, pelaku masuk melalui jendela samping. Aksi pencurian di siang bolong ini terjadi di Jalan Teluk Gerajakan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Han, pemilik rumah, menceritakan dirinya berada di dalam rumah bagian dapur saat kejadian. Aksi pencurian diketahui saat anak pemilik rumah pulang dan mendapati pintu sedikit terbuka. Setelah dicek, gawai anaknya hilang. Setelah cek CCTV, diketahui pelaku seolah seperti tamu dan membuat tetangga tidak curiga. Nggak ada, kan di rumah kosong, cuma saya ada di dapur. Jadi kan agak jauh. Ini pintu tapi keadaan terkunci. Orang ya kayak gini. Banyak orang beli. Ya termasuk anak saya kan ada di sini. Dianggap itu tamu saya aja. Dianggap tamu saya aja. Tahu-tahu ini kunci dua-duanya, kunci pintu ini dua-duanya diambil. Jadi dibuka dari dalam. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat melintas di tikungan di kawasan pertigaan Terminal Joyoboyo, Surabaya Bus menabrak pejalan kaki saat hendak menyeberang. Korban pun tewas di tempat. Edi Kuncoro, warga Waringin Kedurus, Sawung Galing, Surabaya tewas tertabrak Surabaya Bus di kawasan pertigaan Terminal Joyoboyo. Diduga korban tertabrak saat bus melaju cukup kencang di tikungan. Korban dievakuasi RSUD Dr. Sutomo untuk divisum. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polrestabes Surabaya. Sopir bus yang berinisial JDP masih menjalani pemeriksaan. Tabrak katanya bus itu loh yang Surabaya. Yang Di Surabaya bus merah, itu. yang merah itu. Nah, yang baru. Nah, itu masalah kejadiannya ya kurang tahu. Pak, kalau kata cerita-cerita dari pihak kepolisian sama saksi yang cerita datang ke sini itu Edi itu sudah nyebrang atau bagaimana? Kalau kelihatannya sih kalau masalah kejadian itu paling kemungkinan nyebrang. Nyebrang ya? Nyebrang. Aku itu tadi saya ngantarkan ambulan ke makam, lihat posisinya ada di depan jalan raya, cuma nggak sampai tengah-tengah. Itu nyebrangnya mau kerja atau gimana, Pak? Gimana? Mau berangkat kerja atau gimana, Pak? Berangkat kerja. Kafe sajikan minuman sehat dari rempah. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, seorang pemuda di Jember sukses membuat kafe dengan menu minuman sehat dari rempah-rempah. Dengan campuran gula alami dari singkong, minuman rempah yang digandrungi anak muda ini mampu mencapai omset tak kalah dengan kafe minuman modern. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Kafe minuman rempah ini berada di Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Kafe ini dikelola oleh Abu Rizal Hanafi, pemuda setempat. Di kafe ini minuman rempah yang identik dengan rasa pahit dan pedas diubah menjadi manis sehingga cocok untuk lidah anak muda. Bahan rempah yang digunakan jahe, temulawak, kunyit, kencur, serai, kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan bunga lawang. Rempah diseduh dengan air panas menggunakan gelas French press. Sari rempah hasil seduhan dicampur dengan gula alami yang terbuat dari pari singkong agar tidak pahit. Minuman di sini tidak seperti jamu-jamu yang biasanya mindset kita itu pahit. Di sini minumannya minuman rempah itu manis, tapi manisnya aman. Maksudnya aman itu gimana? Kami menggunakan gula singkong, gula yang rendah kalori. Minuman rempah yang paling favorit bernama Power of Six atau kekuatan 6. Minuman ini memadukan 6 bahan rempah mulai dari jahe, temulawak, kunyit, kencur, serai, dan kayu manis. Minuman ini membuat tubuh segar dan sehat. Power of Six Spa. Soalnya Power of Six Spa itu komponennya lengkap. Terus yang paling utama itu di sini
mereka pakai gula singkong. Jadi gula singkong itu rendah kalori sama aman untuk penderita diabetes. Kalau di sini mereka brandingnya nggak ada jamu yang pahit. Jadi rempahnya manis karena gula singkong. Selain disajikan menggunakan air panas, minuman rempah juga disajikan dengan campuran es batu. Meski terasa dingin, minuman rempah tetap terasa hangat di tubuh. Kafe ini sengaja dikonsep layaknya ruang tamu rumah agar pengunjung tetap nyaman serasa di rumah sendiri. Kafe dengan minuman tradisional ini menghasilkan omset Rp1 juta per hari. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.